tuh legendaris banget, yaitu Syahruddin Al-Ayyubi. Jujur ya, sebelum baca bukunya tuh aku cuma tahu beliau tuh pemimpin perang yang berhasil merebut Yerusalem. Tapi ternyata setelah dibaca lebih dalam, kisah hidup beliau tuh jauh lebih keren dari yang pernah saya bayangkan. Iya benar banget, ternyata beliau itu terkenal bukan karena hanya jago perang doang loh. Karena beliau itu sampai sekarang dihormati karena cara beliau itu memperlakukan orang lain, dan cara beliau itu memimpin orang lain itu juga sangat berpengaruh tentunya. Bener banget Kina, itu tuh sosok Salahuddin itu yang paling menarik dibahas itu karena biasanya kan ya kalau dalam hal peperangan ini tuh pastinya dikenal dengan kejam, perebutan kekuasaan, kejahatan. Tapi di sisi lain Salahuddin Al-Ayyubi itu sebaliknya, dia itu baik kepada semuanya, menghormati sesama manusia, bahkan musuhnya saja itu menghormati dia. Bener banget sih. Kayak ada juga ya. Aku setuju sih sama kamu, Mahan. Jadi itu Salahuddin itu walaupun punya kekuasaan yang gede, tapi tuh beliau tetap ini loh, punya akhlak yang baik kawan-kawan. Terus beliau itu juga nggak kayak pemimpin pada zaman sekarang nih, teman. Waduh, berat ya. Makanya itu teman-teman, pada saat ini kita akan membahas tentang sejarah Salahuddin. Tidak hanya membahas tentang sejarah teman-teman, tapi juga nilai-nilai yang relevan pada zaman sekarang. Seru banget pastinya pembahasan kita bakal seru banget, so check it out. Yepi yepi. Yepi bermakna. Oke, kita balik lagi ke pembahasan Syahruddin Al-Ayyubi. Jadi di buku yang saya baca dijelaskan bahwa Syahruddin Al-Ayyubi ini tuh lahir di Tikrit, wilayah Irak. Jadi dari keluarga Kurdian, Syahruddin Al-Ayyubi itu. Menariknya, waktu muda itu beliau sebenarnya bukan sosok yang kelihatan bakal jadi paling besar loh. Ya benar, bahkan beliau itu ya dari kecil sudah dikenal itu suka belajar agama dan ilmu pengetahuan. Dan dari kecil itu beliau sudah belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Dan menurutku itu penting sih, karena mungkin itu yang juga membentuk cara pola berpikirnya beliau. Pada waktu itu juga sebenarnya keadaan umat muslim itu lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi banyak wilayah itu yang terpecah belah, sibuk konflik sendiri. Sementara pasukan Salib dan Eropa itu udah mulai menguasai wilayah Yerusalem itu sendiri. Wah, karena umat Islam ini melemah guys, jadi itu kondisi ini tuh jadi berbahaya banget karena umat Islam itu jadi gampang banget buat diserang dari luar. Nah terus juga nih teman-teman, perjalanan hidupnya itu juga mulai berubah saat dia itu ikut pamannya ke Mesir. Kayak dia itu juga belajar tentang politik, pemerintahan, dan juga strategi perang. Kalau itu aku juga salut banget sih, karena beliau ini perjalanannya kan cukup panjang, dan beliau itu juga benar-benar belajar banget dari pengalamannya gitu. Kalian tahu gak sih sampai pada akhirnya ketika pamannya itu meninggal, dia itu diangkat menjadi wazir atau menjadi pemimpin di Mesir. Banyak orang yang itu meragukan beliau karena usianya masih belia itu. Tapi ternyata beliau tuh berhasil ya membuktikan kemampuannya. Ketika kita melihat dan membaca bukunya tuh, dia memperkuat Mesir dan menyatukan wilayah Islam yang sebelumnya terpecah. Itu benar-benar bentuk nyata bahwa beliau membuktikan sosok yang muda tuh bisa loh. Iya. Nah itu penting banget sih Marina. Jadi tuh beliau itu ini sebelum melawan musuh dari luar itu beliau tuh fokus dulu dalam membangun persatuan umat Islam. Bener banget juga ya. Itu juga membuktikan beliau itu tidak hanya hebat dalam perang, tapi juga memimpin. Masya Allah. Nah terus nih ya, yang paling terkenal dari beliau, tahu nggak guys? Apa itu? Nah yang bagian paling terkenal itu terkenal adalah perang hati ya. Iya bener banget, itu bener banget sih. Jadi dalam perang itu tuh Masya Allah banget, beliau itu sangat cerdas. Jadi menurutku dia itu cerdas banget karena di sini tuh dia memakai strategi peperangan itu menguasai sumber air. Jadi pasukan Salib itu melemah karena panas dan kekurangan air ini. Wow, berarti beliau ini tuh bukan tipe-tipe yang mimpin asal maju perang aja gitu. Bukan, karena dia tuh matang mikirin ke depannya kayak gimana. Bener banget sih. Memikirkan ya strateginya itu dengan matang, dan akhirnya pasukan Salib itu berhasil kalah gitu di di perang Hattin itu sendiri. Karena kemenangan itu, jadi itu pintu Yerusalem itu jadi terbuka guys. Sumpah ya, aku tuh salut banget sama beliau, berhasil merebut Yerusalem. Bener haru banget. Kalau itu karena beliau gak balas dendam gak sih? Iya, dulu itu pasukan Salib waktu merebut Yerusalem itu banyak pembantaian. Tapi Salahuddin ini tidak melakukan hal yang sama, teman-teman. Wow, padahal kalau dipikir-pikir ya, beliau tuh punya banget banyak alasan buat marah, buat balas dendam. Benar, tapi beliau nggak melakukan hal yang sama. Wow, benar. Bahkan tawanan-tawanannya beliau ini tuh diperlakukan dengan baik loh guys.
Wow. Berarti bener banget ya yang tadi saya mention di awal itu, makanya banyak orang-orang tuh dari pihak lawan itu yang benar-benar menghormati beliau gitu. Karena biasanya tuh ya kalau udah perang lama itu pasti dendamnya besar banget nggak sih? Iya banget Ini sih, benar bener banget. iya, Makanya di bener. situ kita tuh bisa melihat nilai Islam tentang kasih sayang sama kemanusiaan. Iya benar banget. Berarti di sini tuh Salahuddin ini sosok yang berhati besar ya, yang lapang. Bener. dari apa ya, cuplikan hidupnya gitu ya. Bener. Kita cuma lihat bahwa itu tuh nilai-nilai yang perlu diambil di masa sekarang ya, karena Bener. meskipun kita punya banyak musuh, yang ini gak boleh kita balas dendam. Gak boleh. Relate banget sih. Iya, betul banget. Nah, salah satu nilai Islamnya juga yang paling terlihat dari sosok Salahuddin ini adalah nilai-nilai persatuannya. Iya, karena dia tuh sadar bahwa jadi kalau misalkan umat Islam ini gak akan kuat kalau misalkan mereka itu terpecah belah secara terus-menerus gitu. Jadi makanya sebelum peperangan itu terjadi, mereka beliau ini Salahuddin Al-Ayyubi lebih dahulu untuk menyatukan wilayah-wilayah Islam seperti Mesir, Suriah sebelum melawan si pasukan Khalid tersebut. Betul banget sih, apalagi kalau dibandingin dengan sama Indonesia kan. Karena Indonesia itu punya banyak perbedaan suku, budaya, bahkan bahasa. Dan terkadang perbedaan itu malah bikin kita bisa bertengkar nggak sih? Benar banget, padahal dari kisah-kisah itu kita juga bisa belajar nilai persatuan sih teman-teman, untuk masyarakat itu biar tetap kuat gitu. Betul, karena ada pepatah yang bersatu kita teguh Jadi bercerai kita runtuh. Bener banget itu. Karena itu penting banget ya dengan persatuan ini. Benar. Tapi selain itu juga Salahuddin Al-Ayyubi itu mengajarkan kita mengenai nilai kepemimpinan. Bener sih, menurut saya tuh beliau tuh juga contoh pemimpin tuh bukan yang kuat, tetapi dia tuh juga bertanggung jawab atas umatnya seperti itu. Betul banget sih Mahal, ini tuh beliau tuh juga sampai mereka kekuasaan itu bukan buat kepentingan pribadi beliau gitu. Ya saking amanahnya ya. Iya, Dan bahkan beliau tuh juga terkenal orang yang sangat sederhana meskipun beliau tuh seorang sultan loh. Oh my God. Ini fun fact sih menurut aku. Dengar dengar juga waktu beliau wafat, hartanya itu kan gak banyak karena digunakan untuk membantu rakyat. Oh, keren banget itu tuh luar biasa banget ya, luar biasa banget. Karena sekarang banyak orang yang berlomba-lomba tuh mencari-cari jabatan buat kepentingan pribadi ya. Benar banget. Benar banget ya. Padahal kan dalam Islam juga sudah diajarkan ya kalau untuk memimpin itu kita tuh harus amanahnya nggak sih? Benar banget. Benar setuju. Selain itu juga ada nilai kepemimpinan. Selain kepemimpinan itu ada nilai kemanusiaan dan juga akhlak teman-teman. Dan karena itu beliau tuh selalu menghormati orang lain bahkan saat perang loh. Wow, saking hebatnya. Jadi nama-nama beliau tuh sampai dikenang sampai zaman sekarang ya. Kita applause dulu. Keren banget, kayak terharu banget ya dengan Terharu perjuangan sih. perjuangannya beliau. Pantas dikenang sih. Iya, betul banget itu. Karena kalau dipikir-pikir lagi nih, nilai dari Salahuddin itu tuh masih relevan banget dengan kehidupan sekarang di masa sekarang ini ya. Benar. Apalagi tuh ya orang sekarang tuh gampang banget saling benci cuma karena beda pendapat tau. Betul kayak Ya benar banget sih. Dan kalau yang kita yang dari kita omongin, kita kadang bisa melihat bahwa kalau misalkan Salahuddin ini itu ngajarin kalau kita punya kekuatan, kita punya kepemimpinan, kita punya kekuasaan, itu juga harus dibarengi dengan akhlak. Ya nggak sih? Iya. karena nggak ada artinya nggak sih semua itu. Iya, kalau nggak ada akhlak dan adab itu sebenarnya. Iya. Nah sekarang itu tuh banyak banget pemimpin itu yang pinter banget, tapi tuh mereka tuh gak punya rasa peduli gitu loh sama rakyatnya. Miris banget. Miris banget sih. Padahal Miris Salahuddin banget. sudah mengajarkan loh kalau pemimpin itu harus baik, adil, rendah hati, dan memikirkan kepentingan banyak orang. Betul. Jadi sebenarnya yang bikin orang itu dihormati itu bukan cuman kekuasaannya, tapi juga cara dia bersikap ke orang lain. Dan mungkin itu semua itu menjadi alasan kenapa nama Salahuddin Al-Ayyubi itu masih sangat amat dikenang sampai sekarang ya. Iya benar banget sih. Jadi dari review buku dari beberapa buku yang tadi kita obrolin itu kita bisa belajar sih bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu dia bukan dikenang sebagai pemimpin perang yang kuat, tetapi juga pemimpin perang yang dibarengi dengan akhlak yang mulia juga sih. Dia tuh juga nunjukin kayak nilai-nilai Islam gitu guys, kayak kesatuan, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kasih sayang ke sesama manusia. Nah, nilai-nilai yang aku sebutin tadi itu kayak sangat-sangat relevan dengan kehidupan sekarang gak sih? Dan wajib diterapkan di kehidupan sekarang. Dan semoga dari kisah beliau kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Amin. Semoga gak cuma buat kita tapi buat semua masyarakat juga ya. Jadi mungkin pembahasan sore hari ini itu udah segitu dulu ya. Tapi meskipun segitu tapi banyak banget insight-insight baru, banyak banget wawasan-wawasan yang bisa kita dapat bahwa semua hal yang terjadi di masa sekarang ini itu perlu dibarengi dengan akhlak. Dan banyak banget nilai-nilai dari Salahuddin Al-Ayyubi yang
menerapkan lah di masa sekarang gitu ya. Benar. Jadi semoga harapannya dengan kita memberikan obrolan-obrolan singkat, obrolan santai ini, tapi tetap bisa memberikan wawasan-wawasan yang besar, yang banyak kepada kalian semua. Dan memberikan dampak yang baik terhadap penonton-penonton di rumah. Jadi mungkin segitu aja kali ya kita ngobrol-ngobrol santai pada sore hari ini. Kan ini kebetulan udah sore teman-teman. Jadi terima kasih untuk sudah mendengarkan dan bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.